Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Menyanding Al-Quran, Menyandang Kemuliaan. Sebuah tema yang mengingatkan kita akan keutamaan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber kemuliaan bagi setiap manusia. Al-Quran memiliki hubungan yang begitu erat dengan bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Maknanya, Al-Quran diturunkan untuk memberikan petunjuk tentang cara hidup, cara kita berinteraksi sama manusia, dan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya, mengikuti ajarannya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Begitu mulia Al-Quran, hingga segala hal yang disandingkan dengan Al-Quran menjadi mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan keberkahan, lantaran di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar menjadi malam kemuliaan, lantaran di malam itulah Al-Quran diturunkan. Hingga ibadah yang dijalani pada saat itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia dan pemuka seluruh malaikat karena membawa risalah Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi manusia pemuka para nabi dan rasul, dan menjadi nabi terakhir dan yang paling mulia di antara nabi dan rasul karena membawa Al-Quran, menyandang Al-Quran. Hingga kota Mekah dan Madinah pun dimuliakan karena di sanalah Al-Quran diturunkan. Bagaimana jika kita dalam keseharian kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, menyandang Al-Quran, maka akan menjadi sebaik-baik manusia. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Maka jika kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, ayo kita
kita pelajari Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran. Ibu yang saya muliakan, bahwa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran bukan hanya pada bulan suci Ramadan saja. Memang pada bulan Ramadan adalah bulan yang dimana semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Namun bahwasanya Al-Quran tidak diturunkan hanya untuk kita pelajari pada bulan Ramadan saja, tapi Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman hidup kita dalam keseharian. Jika Allah menghendaki kedudukan seseorang atau suatu kaum menjadi mulia, maka Allah akan menyandingkan mereka dengan Al-Quran. Menyanding Al-Quran berarti menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Selalu membaca, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin tahu tingkat kesehatan hati kita, maka kita bisa mengukurnya dengan Al-Quran. Seberapa respek hati kita dalam menyikapi Al-Quran. Menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hati yang bersih ditandai dengan rasa nyaman dan tiada bosan membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, andai hati kita bersih, niscaya tak ada kebosanan dalam membaca Al-Quran. Hati yang bersih juga ditandai dengan respon positif terhadap apa yang dikabarkan oleh Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana fas'azharu." Barang siapa membaca dan menghafalnya, wa halala halalahu, lalu menghalalkan apa yang dihalalkannya, wa harrama haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkannya, adkhalahullahu jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ibu-ibu majelis talim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran adalah amal yang sangat mulia dan memiliki banyak keutamaan. Setiap huruf yang kita baca mendatangkan pahala, bahkan jika kita belum tahu arti dari setiap ayat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dalam sholatnya, maka ia memperoleh 100 pahala tiap-tiap hurufnya. Dan barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu di luar sholat, maka ia memperoleh 25 pahala tiap-tiap hurufnya. Dan barang siapa membaca Al-Quran tanpa wudu, maka ia memperoleh 10 pahala tiap-tiap hurufnya. Membaca Al-Quran bukan hanya ibadah, tetapi sumber ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah meninggikan derajat kalian karena kitab ini, yaitu Al-Quran, dan merendahkan seseorang yang lainnya dengannya pula. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya, Allah meninggikan derajat seseorang atau satu kaum yang berpegang teguh pada Al-Quran, selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, selalu membaca, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebaliknya, Allah akan merendahkan seseorang atau satu kaum yang menelantarkan Al-Quran, tidak mau membaca, memahami, apalagi mengamalkannya. Mereka akan kehilangan petunjuk hidup, terjerumus dalam kesesatan, dan tidak akan mendapatkan berkah. Summa na'udzu billahi min dzalik. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang
selalu istiqomah membaca dan mempelajari Al-Quran, sehingga segala hal yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran mendatangkan pahala. Setiap huruf, setiap ayat yang kita renungkan memberikan cahaya dalam hati. Jika rasa bosan datang, ingatlah bahwa Al-Quran adalah surat cinta dari Allah untuk kita. Bacalah dengan hati yang tulus, nikmati maknanya, dan rasakan ketenangan yang Allah hadirkan. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia, karena dengan Al-Quran hidup kita lebih bermakna dan doa-doa kita lebih dekat dengan ridhonya. Tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran, ibu sekalian, karena setiap usaha yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin ya Saya rabbal tutup dengan alamin. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.